Berarti ada peraturan-peraturan di perjanjian lama yang sekarang masih kita lakukan, ada yang udah enggak. Cara kita bedain yang mana yang masih kita lakukan, yang mana udah enggak itu gimana sih kok? Gak usah kasih perpuluhan lagi, karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Dan di perjanjian baru udah nggak diminta lagi. Ketika kita bertanya, boleh kurang nggak? Itu ada tanda tanya tuh di situ. Kok nanya gini ya? Koko tahu gak sih Reels yang belakangan ini lagi ngetren tentang perpuluhan? Oh, nggak tahu. Jadi banyak yang sekarang tuh lagi ngetren gitu kok Reels yang bilang kalau perpuluhan itu udah nggak perlu lagi. I Karena itu kayak see. konsep yang ada di perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus kan udah mati di atas kayu salib nih. Jadi kita nggak perlu bayar perpuluhan lagi gitu. Nah itu kontroversial banget karena ada yang masih bayar, ada yang udah enggak gitu. Oke. Kayaknya Reelsnya yang masuk ke Koko yang setuju perpuluhan masih ada deh. Oh. Yang kita nggak masuk. Iya, jadi penasaran aja sih kok, jadi mikir banyak gitu. Iya, itu belakangan sih aku jadarnya sering ada tren di TikTok ya. Sebenarnya dari yang aku denger, kayaknya ada benernya juga sih dari apa yang dia ngomong ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ya. Menurut kalian dulu perpuluhan tuh apa sih? Bayar 1/10 dari apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat kalau punya semuanya Iya, dikasih. nggak jadi apa Saat yang itu kita juga. dapat. Iya. Memberikan sebagian apa yang Tuhan telah percayakan ke kita. Wis. Oke. Ya, secara garis besar sebenarnya perpuluhan itu 1/10 dari penghasilan kita ya, dari apa yang kita dapat, lalu kita serahkan pada Tuhan. Nah, tadi ada yang nggak setuju dan ada argumennya juga ternyata ya. Argumennya itu dia bilang gak usah kasih perpuluhan lagi, karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Dan di perjanjian baru udah nggak diminta lagi. Ya, ini memang argumen yang banyak dipakai ya. Mengatakan bahwa kalau kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Maka hukum Taurat sekarang itu udah nggak berlaku lagi sekarang. Kita hidup bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi kasih karunia daripada Allah Bapa. Itu benar. Tetapi nggak sepenuhnya benar juga. Kita percaya memang ada bagian daripada hukum Taurat yang digenapi oleh Kristus. Tetapi itu nggak semuanya. Maksudnya bukan nggak semuanya Tuhan Yesus nggak semuanya menggenapi hukum Taurat ya. Menggenapi seluruhnya. Tetapi ada bagian hukum Taurat di perjanjian yang lama yang masih berlaku juga bisa sampai sekarang gitu ya. Ya salah satunya menurut aku adalah perpuluhan. Selain itu misalkan kita bisa ngomongin lagi yang lain. Hukum Taurat apa yang masih kita berlakukan sampai sekarang? 10 perintah Allah. Iya. Ya 10 perintah Allah kan kita masih lakukan dong. Bukan berarti kita melakukan 10 perintah Allah supaya kita selamat, enggak. Tetapi ya seperti apa yang Calvin katakan. Dan Calvin mengatakan ini adalah jalan hidup orang Kristen. Ya, jalan hidup orang Kristen. Bagaimana kita pakai hukum Taurat untuk gaya hidup kita nih sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Nah, salah satu aspeknya adalah dari sini perpuluhan itu bukan ditiadakan sih. Karena kalau misalnya kita lihat di hukum Taurat, selain 10 hukum Taurat kan ada perpuluhan ini. Dan perpuluhan ini tuh bukan menyambung kepada pengampunan dosa atau pengorbanan. Kita tahu di dalam hukum Taurat misalkan ada ceremonial law namanya. Nah, ceremonial law ini merujuk kepada pengorbanan, makanya di tabernakel ada korban. Ada korban bakaran, itu merujuk pada Kristus. Yang setelah sudah digenapi Kristus, kita nggak lakuin lagi. Makanya sekarang kan kita nggak ada lagi bawa-bawa ke gereja, bawa kambing, domba, segala macam. Terus belah di situ kan nggak ada kan ya. Nggak ada, karena itu sudah digenapi oleh Kristus pengorbanannya. Nah, tetapi perpuluhan ini nggak masuk kategori pengorbanan tersebut. Ini lebih masuk ke dalam kategorinya tuh sebenarnya lebih ke thanksgiving. Mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kok aku jadi kepikiran deh, kalau tadi dari jawaban Koko kan berarti ada peraturan-peraturan di perjanjian lama yang sekarang masih kita lakukan, ada yang udah enggak. Cara kita bedain yang mana yang masih kita lakukan, yang mana udah enggak itu gimana sih kok? Ada pembagian ya di dalam hukum Taurat itu ada ceremonial law. Ceremonial law itu yang di tabernakel. Mereka mengadakan suatu upacara gitu, ada pengorbanan di sana, ada mezbah korban ukupan. Dan itu memang kita sudah nggak lakuin lagi. Lalu civil law ya, civil law ini kan hukum yang berlaku bagi bangsa Israel pada saat itu gitu. Dan itu juga khusus spesifik untuk bangsa Israel. Bagaimana mereka harus hidup, peraturan-peraturan mereka. Mereka mesti nanti ada tahun Yobel, tahun pembebasan. Yang sekarang memang udah nggak dipakai lagi. Tetapi ada satu lagi hukum yang sebenarnya masih kita bisa pakai gitu. Yaitu mengenai hukum bagaimana kita hidup di sehari-hari. Seperti yang misalkan tadi 10 perintah Allah.
Nah, ada juga yang menarik nih. Ada juga yang berargumen ngasih argumennya gini, kan itu hukum Musa. Sedangkan perpuluhan kan masuk dalam hukum Musa bagi bangsa Israel. Mereka kasih perpuluhan karena itu masuk dalam hukum Musa kan. Nah sekarang hukum Musa kita nggak ikutin lagi. Oke, itu juga bisa di-counter dengan satu perspektif lagi. Ternyata sebelum hukum Musa, ya sebelum hukum Musa ditulis, itu perpuluhan sudah dilakukan loh. Nah kita buka di dalam kitab Kejadian ya. Nih di dalam kitab Kejadian. Abraham ya? Ya benar Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Ini setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer dan segala macam raja-raja yang lainnya ya. Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Yang ini dilakukan oleh Abram. Ya. Abram waktu itu memberikan kepada Melkisedek perpuluhan. Dan ini sudah dilakukan sebelum hukum Taurat yang Musa tuliskan. Ya. Di sini kan Musa belum lahir gitu. Tapi sudah ada prinsipnya. Tapi ada counter argumennya juga loh. Ini kan sekali. Emang dia ketemu Melkisedek tiap kali. Sedangkan bangsa Israel kan ngelakuin itu berkali-kali kan ya. Itu menjadi hal yang berkali-kali. Nah, kita bisa lihat juga perspektifnya di dalam bagian Alkitab yang lain. Nah, makanya kita bisa dapat prinsip yang bagus nih. Sebenarnya ketika kita mau menafsirkan Alkitab, ada satu prinsip, Alkitab menafsirkan Alkitab. Scripture interpret Scripture. Ketika ada satu bagian Alkitab yang kita mau soroti, lalu kita rasanya sulit, ini gimana ya penjelasannya? Kita bisa lihat dari bagian Alkitab yang lain. Nah, sekarang coba kita buka di dalam kitab Ibrani. Ini juga salah satu prinsip yang sangat bagus ya, yang maknanya aku dapetin dari pendeta David Tong. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Lanjut lagi deh ayat ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Di sini, kalau tadi argumennya adalah Abraham itu cuma sekali, ya. Tetapi yang sekali ini menjadi lambang, menjadi simbol untuk apa yang dilakukan bangsa Israel yang berkali-kali. Ya. Dan di bagian Alkitab lain juga kita mendapati Yakub. Kalau di Perjanjian Lama kan emang perpuluhan itu bangsa Israel dikasih buat orang-orang Lewi gitu. Sekarang ini kan udah nggak ada imam, udah nggak ada nabi. Kalau misalkan berdasarkan bagian Alkitab yang tadi kita baca ya, perpuluhan bisa masih berlaku karena perpuluhan itu bukan berdasarkan hukum Musa. Sebelum hukum Musa itu sudah dilakukan. Lalu di hukum Musa sendiri itu bukan masuk di dalam kategori pengampunan dosa atau pengorbanan yang digenapi oleh Kristus. Ini lebih ke aspek Thanksgiving-nya. Lalu argumen bahwa sekarang kan nggak ada imam-imam, nggak ada nabi-nabi. Tetapi gereja sekarang tetap punya kebutuhan. Ya, dan bukan cuma sekedar mengenai kebutuhan maka orang perlu persepuluhan ya. Karena kembali lagi paling dasarnya adalah karena ini perintah Tuhan. Di Maleakhi pasal yang ketiga itu Tuhan bahkan menegur dengan sangat keras karena orang-orang yang tidak memberikan perpuluhan. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, walaupun nggak secara eksplisit ya, dia mengungkapkannya tetapi nggak secara detail gitu. Nah, coba kita buka di dalam kitab Matius sekarang. Di Matius 23 ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Ini kan hasil bumi yang mereka dapatkan kan ya. Dan mereka membayar persepuluhan dari hal itu. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Yang satu harus dilakukan, ini merujuk kepada yang apa? Yang pada persepuluhan. Itu harus dilakukan. Berarti Tuhan Yesus merujuk pada ini harus tetap dilakukan. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Cara nggak langsung ya ngomongnya. Iya. Berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini tetap perlu dilakukan. Sambil tentang keadilan dan kesejahteraan orang itu jangan diabaikan. Nah, sebenarnya tuh ada argumen lagi kok. Katanya tuh emang Tuhan Yesus tuh secara nggak langsung tuh menyetujui adanya perpuluhan. Tapi ini dia katakan sebelum mati di atas kayu salib.
Jadi katanya setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, perpuluhan itu udah nggak diperlukan lagi gitu. Iya, sekali lagi itu ya. Kita kan nggak bilang setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita nggak jalanin lagi 10 perintah Allah. Ya. Karena yaitu bukan merujuk kepada pengorbanan Kristus yang menjadi bayang-bayang kepada Kristus. Kalau misalkan itu adalah suatu bayang-bayang kepada pengorbanan Kristus mengenai pengampunan dosa, itu memang kita nggak lakuin lagi. Karena jika bayang-bayang itu yang sudah tadinya bayang-bayang, terus sekarang yang aslinya sudah datang, bayang-bayang kan simbol-simbolnya. Kalau sekarang yang aslinya Tuhan Yesus sudah datang, ya kita nggak perlu lagi bayang-bayangnya, karena yang aslinya sudah datang gitu. Tapi perpuluhan sekali lagi nggak merujuk kepada pengampunan dosa atau pengorbanan, merujuk kepada Thanksgiving, pengucapan syukur. Jadi bukan soal ketaatan atau hati ya, tapi emang cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tapi berkaitan juga sih sama ketaatan dan hati. Gimana? Karena kan ketika kita mengucap syukur, adakah kita yang mengucap syukur dengan keterpaksaan gitu? Enggak kan ya? Misalkan kita di kampus lagi pengen banget ikut kelasnya karena tahu ini kelas yang penting, terus kita ternyata nggak bisa. Tapi karena walaupun nggak bisa, ketawa sih Josh. relate ya. Kayaknya pernah ngalamin tuh. Kayaknya ketawa karena nggak pernah ngalamin. Justru ya. Apa itu perasaan apa? Kalau bisa absen gue pakai gitu ya. Pernah kok. Iya. Terus tapi akhirnya ada temen yang ngasih jalan keluar. Ya udah nggak apa, lu nggak bisa datang, nanti catatannya gue kasih gitu. Terus kan kita, wah thank you ya. Ya kita kan bersyukur kan ya. Nah masa kita bersyukur? Oh ya thank you ya. Itu kan kayak kita bisa tahu ini nggak sepenuhnya bersyukur gitu. Jadi bersyukur itu pasti berkaitan sama hati juga. Satu aspek kita tahu ini adalah prinsip firman Tuhan dari tadi yang kita sudah bicarakan ya. Dari perjanjian lama sebelum Musa menuliskan, Abraham dan Yakub sudah melakukan. Dan apa yang Abraham lakukan menjadi pola apa yang bangsa Israel lakukan. Dan itu pun bentuk daripada Thanksgiving, bukan kepada pengorbanan atau pengampunan dosa. Sehingga masih berlaku. Sehingga dituntut bagi kita untuk taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Maka ini aspek ketaatannya. Nah, aspek hatinya adalah ketika kita memberikan ini juga kita bukan memberikan karena ya disuruhnya begitu. Kalau Tuhan udah perintahin begitu ya udah saya kasih lah. Daripada ntar saya dihukum. Nah, nggak gitu. Nggak gitu sikap hatinya. Sikap hatinya adalah Tuhan sudah kasih saya dengan 100%. Oke, sekarang saya mau kasih kepada Tuhan, kembalikan sebagian apa yang sudah Tuhan berikan pada saya. Dan ini nggak termasuk persembahan ya. Persembahan beda lagi. Persembahan berbeda dengan perpuluhan. Nah, perpuluhan ini 10%. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik. Gimana tuh? Apakah wajib 10%? Nah, itu. Angkanya. Terus kayak dulu itu kan mereka kasih perpuluhan dari hasil ternak dan bumi kan kok. Kita kan sekarang nggak ada ternak atau kita nggak semuanya petani gitu. Nah, apakah perpuluhan itu konsepnya masih valid dengan uang kita sekarang gitu? Kok bahas dikit kembali ke perjanjian lama ya. Di perjanjian lama betul itu hasil bumi dan ternyata kalau misalnya kita mau selidiki lebih lanjut ya. Mereka tuh persepuluhannya nggak cuma 1/10. Bahkan ada bagian-bagian lainnya juga yang kalau di total itu bisa sampai 23,5%. Wih, pajaknya itu. Iya, ya itu banyak banget gitu kan. Dan itu mereka kerjakan gitu, mereka lakukan. Dan apakah kita wajib 10% saja? Enggak, justru kita dikasih kebebasan. Kamu mau 20% ya silakan. Mau 30% nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya di bawah, iya, apakah 10% tuh minimalnya gitu? Kayak anggapannya kan 10% kayak the bare minimum ya 10% gitu. John Piper bilang gini, dengan anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan pada kita, masakah kita, ya ketika kita bertanya, boleh kurang nggak? Itu ada tanda tanya tuh di situ. Kok nanya gini ya? Kok nanya gini ya? Kita lagi ditegur kok Adam nih sekarang nih sebenarnya. Tapi kan perpuluhan kan? Perpuluhan. Iya, tapi ya jujur kadang, aduh, apalagi kalau misalnya baru dapat gaji magang gitu. Aduh, berasa banget gitu kalau kasih 10%-nya. Gaji magang mungkin belum terlalu berasa. Iya, maksudnya tuh baru magang, jadi aku mikir gila. Sekarang berasa banget. Kalau aku kerja gimana ya nanti? Iya. Makin susah. Ya, especially kalau misalnya dapat income yang gede gitu. Iya. Nah, itu kan 10% dari income yang gede. Iya. Big. Iya. Dan mungkin orang malah bisa mikir kayak jadi buang duit gitu loh, ngapain? Orang kan banyak yang lain, gitu. Akhirnya nggak mau bayar pajak kan? Karena itu merasa haknya gitu.
Kok, aku ada satu ayat lagi nih kayak orang-orang suka banget pakai buat argumen perpuluhan dari Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia tuh Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini tuh sering banget dipakai gitu loh. Kita perlu pelajari ya apa yang sesungguhnya dikatakan oleh Paulus di sini. Maksudnya apa gitu? Hukum Taurat yang dimaksud oleh Paulus di sini merujuk kepada apa gitu? Nah, di dalam kitab Efesus ini penekanan kepada keselamatan itu sangat kencang gitu, sangat kental gitu. Ya coba kita buka ya, kita lihat konteksnya. Di Efesus pasal yang kedua. Nih kita perhatikan ya di pasal 1 itu satu bagian yang terkenal mengenai predestinasi bahkan tentang orang-orang yang terpilih. Lalu di pasal yang kedua kita juga bisa lihat terutama di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini berbicara sekali lagi mengenai keselamatan. Kalau kita coba di dalam bagian selanjutnya, di LAI bagian pasal 11 sampai 21, perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Nah ini kan sekali lagi di ayat yang ke-15-nya, sebab dengan matinya sebagai manusia, itulah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, untuk memperdamaikan. Maksudnya apa di sini? Hukum Taurat yang berkaitan dengan keselamatan itu dibatalkan, ya. Bukan dengan kita menjalankan hukum Taurat, makanya kita diselamatkan. Bukan ke sana arahnya. Jadi selama ini argumen orang-orang yang kayak udah nggak berlaku lagi itu di perjanjian lama gitu-gitu. Sebenarnya lihat juga apakah itu peraturan yang berkaitan dengan keselamatan atau enggak gitu ya. Tapi kok jadi penasaran deh. Sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan perpuluhan? Alkitab jelas mengatakan hal itu yang kita kerjakan, harus kita lakukan. Itu adalah perintah Tuhan. Makanya tadi aspek ketaatan. Yang kedua adalah kita bukan memberikan dengan hati yang jengkel karena ketika kalau nggak kasih, aku dihukum. Pendeta Agus mengatakan justru kita memberikan dengan perspektif sikap sebagai anak yang sudah dikasihi. Oh, aku anak yang dikasihi, sekarang aku mau mengucapkan syukur pada Tuhan. Ya. Bahkan orang dunia pun ada yang mengatakan seperti ini ya. Oh, kamu nanti udah kerja, kasih deh sebagian gaji atau beliin sesuatu deh buat orang tua. Orang tua kamu udah punya duit MM-an di rekeningnya, kamu gaji pertama kasih sesuatu ke orang tua tuh seneng. Ya. Orang tua mungkin nggak butuh uangnya, tapi ketika ada pemberian itu seneng gitu. Karena oh ini anak mengembalikan kasih yang aku pernah berikan pada dia ya. Begitu juga ketika kita memberikan perpuluhan, memberikan persembahan gitu. Iya. Kita mau menyenangkan Tuhan kita, bukan semata-mata karena kalau saya nggak kasih ini Tuhan akan hukum. Nah ini pandangan yang berbeda gitu ya, perspektif yang berbeda. Bener juga sih. Jadi aku kepikiran jadi perpuluhan itu sebenarnya bisa jadi sarana kita belajar kayak sadar gitu. Kalau misalnya Tuhan kayak God will always provide me gitu. Sama sebenarnya mungkin menyadarkan kita lagi kali ya untuk belajar memberikan sebagian dari apa yang Tuhan udah berikan gitu ke kita. Iya. Cuman gimana ya kok jujur kadang kasih perpuluhan tuh masih susah sih karena masalah uang ya. Gimana sih kok cara kasih dengan hati yang tulus gitu? Kasih disclaimer dulu ya sebelumnya. Ketawa aja. Mungkin aku sekarang nggak bisa relate karena kan aku belum magang ya. Sekarang kan masih ya duit jajan dari orang tua. Jadi kayak kalau kasih ya kasih gitu. Belum relate ke Cici gimana? Iya, mungkin karena berasa kayak aduh kerja keras gue nih gitu. Sayang banget nih. Iya, terus apalagi kalau misalnya maksudnya aku magang aja sekarang sayang, apalagi nanti gaji yang uangnya lebih besar gitu kan, kayak berasa banget gitu. Kalau dari uang jajan sama kayak, ya kecil lah. Iya, tapi apalagi itu dapat dari orang tua gitu. Tapi rasanya kalau misalnya akhir bulan itu kerasa. Akhir bulan kan udah mulai agak kering-kering. Manajemen uangnya kayaknya perlu. Iya. Ini ya, pertama aku disclaimer dulu. Ada tempat ya untuk kita sementara waktu nggak kasih perpuluhan. Kalau misalkan, ini Pak David yang bilang ya, kalau misalnya kita betul-betul kekurangan dan kebutuhan hidup kita tuh nggak tercukupi sama sekali gitu ya, benar-benar mepet banget. Pokoknya sangat terbatas keuangannya, ya kita tuh bisa bilang ke Tuhan, Tuhan untuk sementara waktu aku nggak perpuluhan dulu. Karena memang saat ini sangat terbatas gitu, sangat sulit gitu. Mungkin ada orang di momen-momen hidupnya yang sangat kesulitan ya, tetapi setelah itu ya dia bisa lakukan lagi gitu. Bukan berarti seterusnya, tapi dalam satu masa, satu periode tertentu.
setelah ia akhirnya pulih kembali misalkan keadaan ekonominya, dia bisa kasih lagi dan bahkan bisa kasih lebih. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan daripada kesulitan yang ia lalui gitu ya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan, gimana ya? Kalau gaji UMR misalkan 4,5 juta per bulan 450.000. Itu aja udah lumayan banget. Kalau gaji 10 juta 1 juta loh per bulan. Kalau 1 M bisa beli 1 mobil. Brio. Rela nggak? Rela nggak? Nah, ya sekarang kembali lagi ya. Itu kita dapat dari Tuhan semuanya. Ya, sekarang kita kerja dapat dari mana sih? Dari Tuhan. Ya, kita bisa kerja terus-menerus itu karena Tuhan yang kasih kepada kita pekerjaannya. Tuhan yang kasih kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa menjalani pekerjaan kita gitu dan kita mendapatkan penghasilan. Nah, kalau kita lihat perspektifnya dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dengan mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan yang sudah kasih ini pada saya, kayaknya itu jadi satu hal yang indah ya. Dan praktisnya gini, apa yang aku lakuin adalah setiap kali aku dapat penghasilan, misalkan per bulan gitu ya, setiap kali pertama kali dapat, langsung hal pertama yang aku lakukan adalah cut 10% langsung transfer. Biar godaannya nggak besar ya. Iya, setelah itu baru urusan yang lainnya baru gue pikirin. Jadi manajemen keuangannya tuh, kalau misalkan lebih detail lagi ya, 10% misalkan per puluhan, terus mau nabung berapa? Misalkan mau nabung 20%. Ya udah, tabungan 20% di-cut lagi. Itu sisanya nih yang bisa gue pakai nih. Misalkan buat kebutuhan sehari-hari, buat entertainment, buat jajan, buat transportasi dan lain-lain. Jadi itu dulu yang di-cut di awal. Buat pacaran yang dimasukin kok. Iya dong. Apa itu pacaran kalau udah lupa? Apa ya? Jadi balik lagi ya, perpuluhan itu jadi wadah juga untuk kita belajar untuk mengembalikan lagi sebagian dari apa yang kita miliki karena semuanya itu juga Tuhan yang berikan gitu ya kau. Iya, ini sekaligus juga melatih hati kita. Makanya kalau rasa nggak bisa kita bilang perpuluhan ini nggak terkait sama ketaatan dan hati ya. Ketaatan sebagai ini adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam aspek hati adalah bagaimana ini juga sekaligus melatih hati kita. Ya. Di dalam Alkitab dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ya. Kamu spend uang banyak di mana, kamu ketahuan ya, kamu mencintai hal itu. Menjawab sih. Menjawab ya. Ini sih dari hari ini jadi gimana ya? Tertampar. Setiap kali kalau perpuluhan tuh inget ke sini lagi. Bang Saisel aja bayarnya 23,5 loh. 2 Honda Brio. Oke deh. Thank you kok. Thank you.